Oke baik, halo teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat desain loreng digital. Jadi untuk membuat loreng digital ini sangat penting bagi seorang konveksi seperti saya ini ya teman-teman. Jadi kalau ketika saya bisa mendesain custom loreng itu sendiri, saya akan mudah untuk membuat mockup bajunya. Jadi ini sangat berguna jika diaplikasikan untuk pembuatan dalam bentuk kaos jersey. Oke, langsung saja ikuti langkah-langkahnya. Pertama-tama buka halaman baru. Untuk halamannya pakai setting kertas A3 ya teman-teman. Ukurannya ini dibuat pixel saja. Dan untuk resolusinya dibuat 300. Lalu tekan OK. Kemudian tekan create new file atau adjustment layer di sini. Dan tekan solid color. Muncul indikator solid color seperti ini. Atur untuk warnanya. Karena ini warna pertama atau warna dasar pertama, jadi ini saya akan membuat loreng yang warna dominan hijau ya teman-teman. Jadi untuk warna awalnya saya buat hijau gelap dulu. Kalau sudah bisa tekan OK. Pastikan layer color fill tetap berwarna biru. Tekan create new layer. Akan muncul layer baru seperti itu. Kemudian tekan di pojok ini. Lalu pilih Convert to Smart Object. Kemudian arahkan kursor ke menu bar atas, pilih Filter, cari Render, dan kemudian tekan Cloud. Seperti ini hasilnya. Kemudian tekan Filter lagi, arahkan ke bawah, pilih Pixel, dan tekan Mosaic. Muncul indikator mosaik seperti ini. Atur cell size-nya, mau yang kecil atau yang besar. Jadi ini untuk percobaan awal saya buat 50 saja square-nya. Nanti bisa disetting ulang lagi setelah semuanya jadi. Kemudian tekan OK. Masih di layer 1, kemudian tekan layer lagi. Ke bawah cari new adjustment layer dan kemudian tekan threshold. Muncul indikator new layer seperti ini. Checklist pada use previous layer. Untuk color, mode, dan opacity-nya biarin seperti itu. Kemudian tekan OK. Lalu pada bagian properties-nya atur threshold levelnya. Ini untuk pengaturan level threshold yang warna gelap ya teman-teman. Jadi kalau semakin kecil pengaturannya, dia akan semakin hilang. Akan saya buat yang dasar warna hijau gelap tersebut dengan ukuran 150. Oke, kemudian sembunyikan dulu seperti ini. Kemudian arahkan kursor di layer 1. Kemudian tekan layer di menu atas kiri. Cari layer style, kemudian tekan blending option. Dan akan muncul layer style seperti ini. Kemudian rubah angka pada bagian disk layer ini menjadi angka 1. Ini bertujuan untuk memunculkan warna dasar hijau gelap yang pertama dibuat. Bisa dilihat perubahannya di sebelah sisi kiri. Nah, jadi kalau dinolkan dia akan berubah menjadi hitam lagi seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi di angka 1 supaya warnanya berubah menjadi hijau gelap. Kemudian tekan OK. Arahkan kursor pada layer threshold. Kemudian tekan menu layer di atas seperti ini. Arahkan ke bawah ke new adjustment layer. Kemudian tekan dan pilih hue or saturation. Dan akan muncul indikator new layer lagi seperti ini. Terus jangan lupa checklist di bagian use previous layer. Dan untuk yang lain-lainnya seperti color, mode, opacity tetap biarkan seperti itu. Kemudian tekan OK. Lanjut ke propertiesnya untuk pengaturan warnanya.
Pertama-tama checklist dulu di bagian coloris seperti ini. Dan untuk warna yang kedua, kita pilih warna hijau terang terlebih dahulu. Ikuti langkah-langkah saya dalam pengaturan warnanya. Kalau sudah, sembunyikan dulu propertiesnya. Lanjut ke warna berikutnya dengan cara mengcopy 3 layer berikut. Tekan Shift pada keyboard, kemudian klik kiri, yaitu akan ngeblok 3 layer ini. Lalu tekan Ctrl C untuk mengkopinya. Akan otomatis tercopy di bawahnya. Kemudian double klik di bagian Hue Saturation di sini. Dan kembali akan muncul properties pengaturan warnanya. Sekarang untuk proses pengaturan ke warna yang lebih gelap di atasnya. Oke, kalau tadi hijau muda, sekarang cari warna yang di atasnya lebih gelap sedikit. Sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman mengenai warna. Jadi kalau sudah dirasa cukup, lalu sembunyikan propertiesnya dulu. Lanjut di layer threshold seperti ini, double klik ya. Dan akan muncul indikator properties lagi seperti ini. Ini untuk mengatur threshold levelnya. Atur level thresholdnya di angka 160 ya teman-teman. Jadi lebih besar dari pengaturan level threshold yang pertama. Oke, kalau sudah, sembunyikan dulu propertiesnya. Kemudian double klik di bagian cloud seperti ini. Lalu tekan OK. Cloud ini adalah untuk mengacak motifnya ya teman-teman, supaya dia lebih random lagi. Nah, bisa diperhatikan perubahannya ketika diacak menggunakan cloud. Lanjut, kita copy lagi 3 layer ini. Dengan cara tekan Shift pada keyboard, kemudian klik kiri, akan mengeblok 3 layer tersebut. Lalu tekan Ctrl C. Ya, seperti yang tadi di bagian Hue Saturation ini, di double klik. Atur lagi untuk warna berikutnya yang lebih gelap. Oke, jika dirasa sudah cukup, sembunyikan propertiesnya dulu. Kemudian arahkan kursor di bagian thresholdnya dan double klik juga. Muncul properties lagi untuk pengaturan level threshold. Untuk pengaturan threshold yang warna ini saya buat lebih besar dari yang tadi, jadi 175. Kemudian arahkan kursor di layer cloud, double klik, lalu tekan OK untuk mengacak motifnya. Ya, bisa diperhatikan perubahannya sudah teracak. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal di setting-setting saja pada bagian threshold. Perhatikan saja ini. Jadi layer threshold ini adalah untuk mengatur besar kecilnya motif tersebut ya teman-teman. Lakukan pada setiap motif warna. Jika dirasa motif warna tersebut kurang besar ataupun kurang kecil. Lanjut setting pada bagian cloud untuk mengacak motif supaya random. Lakukan pada setiap motif. Berikutnya adalah setting pixelnya. Double klik di sini di mosaik. Nah, atur pada bagian cell size-nya seperti ini. Jadi square-nya kalau diturunkan nanti pixelnya menjadi terlihat kecil-kecil untuk motifnya. Kalau dibesarkan 50 seperti yang sudah didesain di awal, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini akan saya buat kecil menjadi 30 saja. Lakukan dengan cara yang sama pada setiap motifnya. Sekarang jika teman-teman ingin merubah semua warnanya, tekan di color fill ini, double klik.
Untuk warna color fill ini saya buat merah yang gelap. Kemudian arahkan kursor di hue saturation, double klik di situ. Atur warna merah mudanya. Kemudian naik ke atas lagi, double klik di hue saturation lagi. Atur lagi warnanya yang agak lebih gelap sedikit. Dan atur lagi di atasnya hue saturation, double klik di situ. Atur untuk warnanya merah yang lebih gelap lagi. Oke, simpan dan jadilah seperti ini untuk loreng warna merahnya. Berikutnya untuk warna-warna yang lainnya lakukan dengan cara yang sama. Oke, seperti ini teman-teman tutorial untuk membuat loreng digital, semoga bermanfaat. Dan untuk mengacak motifnya supaya tidak sama antara loreng yang satu dengan yang lainnya, lakukan double klik pada cloud, kemudian tekan OK, itu akan secara otomatis akan teracak random untuk motifnya. Oke teman-teman, makasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka nonton video ini, jangan lupa klik, like, dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Wong Indonesia Art, saya minta supportnya dengan cara tekan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menginspirasi kalian. Dengan saya Yayan dari channel Wong Indonesia Art.